Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Minggu ini. Jatuh bangun aku mengejarmu. Jatuh bangun aku mengejar. Ini lagu yang sangat bermakna sekali. Seperti bagaimana Allah itu mengejar kita supaya saya dan para sahabat diselamatkan. Pengalaman hidup ini tidak terlepas dari jatuh dan bangun, gelap terang, dosa dan tobat. Di Hong Kong ini saya mempunyai pengalaman yang sangat unik, yaitu mengunjungi di penjara. Dan pada satu kesempatan di ruang penjara saya berjumpa dengan seorang perantau yang namanya salah jalan, ya karena overstay dan kemudian narkoba, dia hidup di dalam penjara. Tetapi ada yang mengubah di dalam penjara, yaitu ketika dia membaca kitab suci setiap hari. Perubahan itu sangat nampak. Bahkan ketika dia kembali ke tanah air, dia menjadi pewarta Injil untuk yang lain. Inilah para sahabat yang namanya dari jatuh kemudian bangun lagi. Dan bagaimana khususnya dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21 itu sangat jelas sekali dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah intisari dari segala Injil, karena ngomongnya itu adalah tentang kasih. Yang pertama, kasih yang begitu besar. Kalau laut itu punya batasan, wah gunung itu juga punya batas. Atau kalau Facebook para sahabat juga pertemanannya itu ada batasnya. Tetapi ngomong-ngomong tentang kasih Allah itu tidak ada batasnya. Kasihnya itu yang sangat-sangat sempurna. Seperti kisah seorang perantau tadi. Dia mengubah dan kemudian menjadi pewarta. Dan bagaimana kita melihat para sahabatku yang terkasih? Kalau kasih manusia itu, wah sangat terbatas sekali. Saya masih ingat waktu kecil dulu, kalau saya buat kesalahan, ibu saya katakan, ini yang pertama dan yang terakhir ya, tidak ada lagi. Tetapi kasih Tuhan jelas sekali kepada Petrus. Dia berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Itu berarti kasih yang tiada batasnya, kasih yang memberi, kasih yang kemudian membawa hidup yang baru. Yang kedua, karunia akan Yesus Kristus. Bagaimana Allah begitu mencintai saya dan para sahabat, sehingga Yesus anaknya sendiri datang ke dunia. Kalau perjanjian lama itu para nabi datang, para nabi ngomong masuk di telinga kanan, keluarnya di telinga kiri. Dan banyak orang belum bertobat. Yesus datang para sahabatku yang terkasih, melalui kelahirannya, hidupnya, mujizat-mujizatnya, kematian, dan tentunya kebangkitannya. Saya dan para sahabat mempunyai hidup yang baru. Karena itu bagaimana awal kisah dengan Nikodemus pada hari ini. Tuhan Yesus berkata, Musa itu meninggikan ular di padang gurun. Anak manusia juga harus ditinggikan. Di mana ditinggikan? Di atas salib. Bagaimana Kristus rela menderita supaya saya dan para sahabat mempunyai hidup yang baru. Tuhan senantiasa mencari dan terus mencari. Kalau kita itu sembunyi di dalam kegelapan, wah kegelapan itu tidak mampu menguasainya. Karena dia adalah Tuhan yang senantiasa mencari dan terus mencari. Dan inilah para sahabatku yang terkasih, kalau boleh saya katakan, kasih Kristus itu seperti api yang terpatri di dalam hati. Kegelapan itu tidak mampu memadamkannya. Nah, yang ketiga sekarang ini adalah hidup yang kekal.
Wah, Tuhan itu sudah menyediakan tempat. Dalam Injil dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku menyediakannya, aku akan kembali. Hidup kekal itu diberikan untuk saya dan para sahabat. Karena itu Allah sebetulnya tidak mau kita itu binasa. Kemarin tanggal 5 sampai 8, Paus Fransiskus membuat kunjungan persaudaraan ke Irak. Ada sebuah sukacita supaya dunia disapa. Nah, kalau dunia disapa, Yesus saja, para sahabatku yang terkasih, setiap detik, setiap saat, dia menyapa hati kita semua. Sapaannya begitu menusuk hati kita, sehingga kita mengalami apa yang disebut dengan pertobatan. Dan saya mau katakan bahwa masa Prapaskah ini adalah masa pulang kampung, mudik ke dalam rumah kasih. Karena kita mau mengalami kasih Allah secara lebih nyata. Bukan kasih yang kaleng-kalengan, tetapi sungguh luar biasa. Kasih yang orang katakan agape, kasih yang sempurna, yang memberi dirinya untuk saya dan para sahabat. Mari di masa yang indah ini, di masa Prapaskah ini, saya percaya ajakan pulang ke rumah itu adalah sebuah panggilan nurani, supaya apapun keadaan kita, susah senang, ada tawa air mata, tetapi satu yang pasti, Allah Emmanuel menyertai saya dan para sahabat. Karena itu mari buka hatimu, biarlah kita berjalan dalam iman, agar hidup kita dibaharui terus menerus hari ini, esok, dan sepanjang segala masa.